Jamaah subuh yang dimuliakan Allah, nikmat yang pertama dan utama adalah hidup. Tapi apa artinya hidup kalau tidak beriman? Selanjutnya, apa artinya iman kalau tidak diamalkan? Apa artinya amal kalau tidak dengan ilmu? Apa artinya amal dengan ilmu kalau tidak ikhlas? Lalu kata Imam Khalil, kullukum halka, setiap kalian pasti akan binasa, illal mu'minun, kecuali yang beriman. Wal mu'minun kulluhum halka illal amilun, yang beriman juga pasti akan binasa kecuali yang mengamalkan imannya. Wal amiluna kulluhum halka illal mukhlisun, dan yang beramal pun akan binasa kecuali yang ikhlas. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dikategorikan ikhlas dalam segala hal, dalam imannya ikhlas, dalam Islamnya ikhlas, dalam beramalnya juga ikhlas, dalam menerima nikmat juga ikhlas, dalam menerima musibah juga ikhlas. Itu kurang lebih. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah, mempersingkat waktu pertemuan kita pada pagi hari ini lanjutan dari pertemuan sebelumnya. Apa itu? Yaitu mayubahu fis shalah, hal-hal yang dibolehkan di dalam sholat. Ada cukup banyak yang sudah sama kita dengarkan bersama hadisnya. Yang pertama, menangis. Insyaallah sudah masih ingat. Yang kedua, menoleh. Menangis dimaksud, menoleh dimaksud bukan karena tak ada keperluan. Bahkan keperluan dimaksud dalam konteks menoleh itu udah terpaksa sekali harus menoleh. Adapun terkait dengan menangis, bisa saja dan bisa jadi yang bersangkutan itu nggak sadar bahwa dia menangis. Pada pagi hari ini insya Allah bisa kita selesaikan berikutnya, yaitu membunuh ular atau kalajengking. Kasusnya dulu begitu. Masjid kan belum seperti sekarang. Masjid itu masih kebun, padang pasir, diberi batas oleh lubang saja parit agar tidak terlewati oleh binatang buas, di antaranya ular gurun. Disadari betul itu berbahaya.
Dan ketika saja tak diberikan petunjuk oleh Nabi, umat bertanya-tanya bagaimana ini. Maka Nabi memberi petunjuk. Kenapa petunjuknya suruh bunuh? Ini sudah indikasi itu berbahaya. Kalau substansinya berbahaya, berarti bukan cuma kalajengking, bukan cuma ular berbisa. Begitu memahaminya. Maling berbahaya apa enggak? Oh, ini diam, berarti maling semua ya. Maling ya apa-apa ya. Tuh, jadi apa sajalah. Saya nggak bisa menyebutkan satu persatu ini bahaya ini enggak. Sebab relatif ya. Bagi yang sholat memperkirakan dalam perhitungannya ini berbahaya, nah itu dia masuk hadis ini. Boleh dibunuh, tidak dalam artian harfiah saja. Apa substansi perintah dibunuh dan boleh dibunuh? Substansinya menghindar. Menghindar apa sebenarnya yang dihindari? Yang dijaga, yang dipelihara? Jiwa. Jiwa. Itu sering saya katakan dalam Islam itu ada 5 prinsip. Bahasa teknis keagamaannya disebut ad-daruriyatul khams. 5 prinsip dalam agama yang harus dijaga, dipertahankan. Mempertahankan itu semua berarti mempertahankan agama. Apa yang pertama? Pertama, agama harus dipertahankan di mana saja, kapan saja. Dalam artian pertama, pertahanan terhadap agama, harus muncul agama itu di tengah masyarakat. Yang kedua, dalam konteks pribadi, kalau saya terbunuh, agama bisa jadi tak tersebar. Pertahankan demi agama. Oleh karena itu jihad-jihad yang ada di zaman Rasulullah itu satu dalam rangka mempertahankan agama. Yang kedua, jiwa. Tadi itu bunuh kalajengking. Jiwa suruh pertahankan. Maka menjadi logik agama menyuruh untuk membunuhnya. Nanti hadis-hadisnya dapat. Berikutnya, melangkah ringan. Ini juga sudah diulas. Ada saf kosong di depan. Boleh melangkah. Tidak harus membatalkan sholat. Terus dalam posisi sholat. Baru kemudian para ulama mazhab mengukur batasan boleh melangkah itu berapa kali gitu, kurang lebih. Maksimal 3 kali Imam Syafi'i. Ya. 3 kali pun yang ketiga jangan berturut-turut. Andai kata 3 kali melangkah berturut-turut, itu masih ditolerir. Antisipasi 2 langkah, berhenti. Baru mulai lagi langkah berikutnya. Yang berikutnya mengucap salam. Paham? Mengucap salam. Oleh siapa? Oleh yang enggak sholat. Ada tahu tuan rumah lagi sholat, kita assalamualaikum, boleh. Lanjut. Siap. Boleh assalamualaikum. Lalu kita yang sholat dengar, jawab apa enggak? Enggak. Termasuk di dalam hati juga enggak. Pertanyaannya kenapa? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah. Kenapa? Giliran orang umpamanya
bersin, dia mengucap alhamdulillah, tetangga sholat nih. Terus kita boleh nggak mengucap mendoakannya lagi? Nah, kembali ke pokok persoalan. Ada orang assalamualaikum, tidak boleh dijawab karena mengalihkan lawan bicara dalam sholat. Lawan bicara dalam sholat hanya satu, tak ada duanya, yaitu engkau ya Allah. Allah, nggak boleh ada lawan bicara yang lain selain Allah. Maka ketika ucapan salam lalu kita jawab, kita lagi sholat, itu mengalihkan lawan bicara. Tuh nggak boleh. Udah kebayang? Udah kita lihat maknanya, assalamualaikum. Jawabannya waalaikumsalam, dan semoga buat engkau. Nah itu orang lain, yaitu orang yang mengucap salam. Tapi kemudian ada yang bersin, dia mengucap alhamdulillah. Yang pertama, dianya itu boleh mengucap alhamdulillah. Kita mendengar, kalau jawaban kita engkau, itu yang nggak boleh. Tapi kalau jawaban kita dalam hati yarhamhu, itu boleh. Karena tetap mempertahankan posisi lawan bicara dalam sholat hanya Allah. Itu menjadi luar biasa penting, ya. Contoh lain mungkin, ada ayat-ayat tertentu apabila dibaca kita mendengar, baik sebagai imam maupun sebagai makmum, disunahkan berdoa. Umpamanya dalam surat At-Tin, apa tuh akhirnya surat At-Tin? Wattini wazzaitun alaisallahu biahkamil hakimin. Tuh, kita sunnah menjawab. Apa jawabannya? Bala syahidna. Tuh tetap itu sedang berkomunikasi dengan Allah. Kalau boleh dibantu artinya, bukankah Allah itu hakim yang paling adil? Kan nanya itu. Terus dijawab iya. Jangan pakai na'am, tapi bala syahidna, benar kami menyaksikan itu. Engkau itu adalah hakim paling adil. Bahkan ketika waladhdallin imam, kita disunahkan berdoa, Rabbighfirli wali walidayya. Bahkan ketika imam membaca hari Jumat biasanya surat yang di dalamnya ada ayat Adzabal Akbar. Surat apa tuh? Bu ibu nih biasanya paham, hafal. Hal ataka hadisul ghasyiyah. Nanti al-ghasyiyah. Ada Adzabal Akbar. Disunatkan berdoa. Allahumma inni a'udzubika min adzabik. Nah, doa-doa yang memang warid dalam hadis, dalam konteks yang boleh dilakukan dalam sholat, diamati, diteliti, memang tetap pada posisi mempertahankan orang yang sedang diajak bicara adalah hanya Allah. Oleh karena itu, ketika mengalihkan itu yang sebagai prinsip, itu yang dilarang dan tidak boleh. Iya.
Ini Pumpung laptopnya lagi dipakai, ada yang nanya apa enggak? Iya. Kenapa ada problem ya? Nah, ini ada ahlinya. Ya. Jadi boleh. Lagi sholat, ibu-ibu nih, ada kecoa lewat, diapain? Hah? Kecoanya banyak lagi umpamanya. Iya. Ada orang lewat tuh diatur. Bukan cuma sekedar yang tergambar dalam pikiran ada orang lewat terus suruh halah, bukan. Tapi esoterisnya, nilai batinnya adalah pertama, sholat adalah majlis yang luar biasa agung. Ada pembicaraan, ada yang berbicara, ada yang diajak bicara. Yang bicara yaitu kita yang lagi sholat. Yang diajak bicara adalah Allah. Bukan sembarang lawan bicara. Dia adalah zat yang segala-galanya. Membuat sekali lagi bahwa posisi sholat sebagai majlis itu yang tak ada tandingan keagungannya. Oleh karena itu harus dipertahankan sekuat tenaga. Andai kata saja kalajengking lewat dan mengganggu, itu harus dihindari. Apalagi ada orang lewat, harus dihindari. Apalagi ada persoalan-persoalan yang enggak begitu penting, itu harus dihindari. Apa maksudnya dihindari? Dijaga majlis itu. Kayak apa sih? Rasulullah menggambarkan sholat sebagai majlis, dan majlis itu luar biasa mulianya. Ketika malaikat Jibril bertanya, akhbirni anil iman 1. Nabi jawab, rukun iman isinya, antu'mina billah, dan seterusnya. Terus tanya lagi, akhbirni anil Islam, apa itu Islam? Antashhada alla ilaha illallah, yang kemudian disebut dengan rukun Islam. Yang ketiga tanya lagi Jibril, akhbirni anil ihsan, apa itu ihsan? Ini hubungannya dengan yang ini. Anta'budallah ka'annaka tarah, engkau beribadah kepada Allah. Dari sekian ibadah paling menonjol komunikasi dengan Allah adalah sholat. Anta'budallah, engkau beribadah kepada Allah, boleh engkau lagi sholat, ka'annaka tarah, seolah engkau melihatnya. Udah kebayang? Pernah ngebayangin ngelihat Allah? Ayo jawab aja. Mau salah kek, mau betul kek. Ekstrim sekali. Ekstrim sekali bagaimana? Bukan cuma sampai pada tataran gimana ngelihatnya. Bukan. Sebab tidak mungkin itu dilihat. Oleh karena itu yang kedua dimaksud dilihat dengan mata hati. Bagaimana? Sebentar, mata hati dulu. Mata hati itu kita lagi sholat nih. Sholatnya melotot. Ka'bah kelihatan apa enggak? Enggak, yang kelihatan tembok. Coba merem. Apalagi yang sudah pergi haji. Kelihatan enggak Ka'bah? Kelihatan, itu dia hati itu. Mata hati. Oleh karena itu yang di media sosial sering ada kita baca narasi, sholat jangan pada merem. Silahkan dicerna. Orang merem kelihatan kok Ka'bah.
Apalagi kalau bangun malam, sebaiknya sholat malam jangan kayak terang begini, matiin lampunya. Iya apa tidak? Tuh. Oke, alhamdulillah. Kembali ke melihat Allah, seolah engkau melihat Allah. Mana ekstrimnya? Ekstrimnya bukan cuma mata tak mampu, hati hanya sekedar membayangkan, yaitu namanya menghadirkan, tetapi Allah dia menghadirkan dirinya di mana? Di dalam semua ciptaannya. Seolah dia berkata, nih ada aku nih, kamu ngelihat apa enggak? Saya tanya, di kuping ada Allah enggak? Tuh. Jangan lihat daun telinganya. Siapa yang bikin daun telinganya? Satu, itu mah yang fisik. Tapi siapa yang memberikan potensi mendengar? Itu namanya Allah hadir. Mana ciptaannya mana di alam semesta yang bukan ciptaannya? Ciptaannya, maka pada ciptaannya itu seolah dia berkata, ini aku hadir. Maka ngelihatnya bukan mata kepala, diperlukan ilmu pengetahuan. Duren manis apa enggak? Siapa yang ngasih manis? Hadir enggak Allah di situ? Hadir. Tuh. Ketukar enggak satu kebun duren sama rambutan? Rambutan rasa duren, duren rasa rambutan. Ada enggak? Aku hadir. Gitu. Oke. Kita kembali ke sini. Berikutnya ini, jadi tadi kalau jengking itu ya. Oke. Yang berikutnya tasbih. Ada imam lupa, ada imam salah. Boleh, subhanallah. Tapi kalau kebetulan perempuan saat berjamaah, dia menepuk punggung telapak tangan. Kan ini sederhana tetapi penting diketahui. Coba bayangkan informasi ini tak merata, jadi masalah apa enggak? Imam ibu-ibu kebetulan ada lupa. Ada seorang makmum tahu, mengingatkannya enggak baca tasbih, yaitu menepuk punggung telapak tangan. Punggungnya ini ditepuk. Imam paham, tapi tetangganya yang kiri nggak paham. Dicolek sama dia. Tuh masalah. Terus temen yang sebelah kirinya lagi, biarin, jangan dia apa-apain lah. Kacau. Contoh sederhana, sangat-sangat sederhana. Substansinya harus disosialisasikan dan harus tahu. Itu yang sederhana. Gimana coba masalah politik? Harus tahu apa enggak? Harus tahu. Kalau enggak tahu akhirnya sama sih sholatnya, tapi giliran nyoblos beda. Umpamanya itu mau contoh. Ini kayaknya mau 2024 penting. Iya, udah ya, jangan dilaporin. Membetulkan bacaan imam. Dalam konteks ini makmum yang paling berkompeten untuk bisa menggantikan, membetulkan itu dia 3 orang di belakang imam. Itu harus sadar diri, ya, sadar diri, pakai ilmu. Jangan yang nggak punya ilmu, umpamanya, itu dia berebut Insya Allah kita udah tahu semua. Mengucap alhamdulillah saat bersin, tapi jangan keras-keras. Apalagi imam, itu mikrofonnya selalu dekat. Kebetulan dia bersin, alhamdulillah. Cukup di hati. Ya, mari kita lihat hadis-hadisnya.
bunuh ular atau kalajengking ya. Tinggal baca saja saya ini, tadi udah diterangkan. Qatlul hayyah wal aqrab. Qatlu membunuh, hayyah ular, aqrab kalajengking, wazanabir sama ini binatang-binatang yang berbahaya disebut zanabir. Wa nahwu zalika, dan yang seumpamanya, apa saja tadi yang seumpamanya. Oke. Min kulli ma yadur, apa saja yang membahayakan. Wa in ada qatluha ila amalin katsir, meskipun dalam proses pembunuhan itu melakukan banyak gerak, baru kasusnya pada banyak gerak. Batasan banyaknya, batasan yang bisa ditolerir. Hubungannya dengan gerak tadi sudah diilustrasikan, 3 gerak maksimal. Waduh, ada ular, ada kalajengking, lagi sholat nih mamanya. Ular berbahaya, dia nggak lewat, dia berhenti aja di depan sujud itu, ya, di tempat sujud itu berhenti. Ularnya kobra lagi begini aja. Wah. Ya, insya Allah secara teknis kita bisa mengatasi. Kalau membunuh sampai mati agak problem, nggak cukup dengan 3 gerakan. Apalagi kalau ada bayangan itu dibolehkan, lari dulu ke dapur ngambil sapu. Itu insya Allah itu nggak ada, ya. Tapi prinsipnya lagi-lagi membunuh dia menyelamatkan kita. Gitu. Jadi substansinya dalam konteks agama secara prinsipal yaitu menyelamatkan diri. Iya. Fa'an Abi Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla. Itu salah ketika ya. Qala uqtulul aswadain, nih hadisnya. Bunuhlah 2 yang hitam. Ini bahasa, namanya bahasa kiasan, kinayah. Kayak model begini kita di budaya kita. Itu kalau lewat jalur pantura itu banyak bajing loncat. Bajing beneran bukan? Kan? Ini gitu, aswadain, 2 yang hitam. Fis sholah, dalam sholat. Apa 2 yang hitam? Al hayyatu wal aqrab, yaitu ular dan kalajengking. Ini kan memberikan informasi situasi kondisi pada saat itu yang dijumpai dan terjadi. Mungkin kalau sekarang nggak ada kalajengking masuk Masjid Al-Ittihad, ya, ada kalajengking berkepala hitam. Oke, itu hadisnya ya, udah sama-sama dengar insyaallah. Nah ini melangkah tadi boleh. Al-masyul yasir li hajah, catatannya melangkah sedikit karena ada kebutuhan. Kebutuhan dalam konteks sholat, barisan depan, saf depan ada kosong. Ini juga problem. Jadi alhamdulillah sejadah sudah dikelar. Maka dari rumah yang bawa sejadah lagi juga harus dipertimbangkan sekarang. Sebab membawa sejadah lagi sunnah-sunnah saja. Sementara merapatkan barisan itu yang prinsip. Dengan asbab bawa sejadah, maka kemudian orang kiri kanan menjadi dilema. Kita mau injak sejadahnya nanti nggak enak kan. Nih bapak ya bener ya, ketahuan nanti kita nggak injak, nggak nempel. Sebab nempelnya itu. Oleh karena itu imam selalu mengingatkan, istawu, luruskan, wa'tadilu, luruskan.
Bahkan hadis terusannya hatta yalsiqa qadamahu biqadamaihi, sampai nempel itu dua telapak kaki, pinggirannya jangan diinjak, pinggirannya yang kiri 7 ya. Oke, itu yang prinsip. Sementara sejadahnya udah dipasang nggak prinsip, baik bapak maupun ibu begitu. Iya. Oke, kita kemarin umpamanya saja ada 2 makmum longgar, sementara yang belakangnya memperkirakan ini masih muat 1 orang lagi, maju dia. Umpamanya, itu persilahkan, jangan ditahan, jangan malah dipersempit. Persempit gimana, dia mundur salah. Di sini tak terbayang. Kita dulu waktu di Mekah itu banyak kejadian. Ada orang yang nggak mau dideketin sama kita, padahal masih longgar. Dia bertahan kuat sekali, apalagi orang-orang hitam itu. Ya, walaupun kecil itu besar. Nah, apa persoalannya? Lagi-lagi tadi informasi keagamaan. Oke, kita terus. Fa'an Aisyah qalat. Aisyah berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli fil bait. Rasulullah salat di rumah. Wal bab alaihi mughlaq. Pintunya tertutup. Faji'tu. Aku datang. Fastaftu, aku minta dibukain. Famasya, dia berjalan. Fafatahali, dia membukakan pintu. Summa raja'a ila musalla, kemudian kembali kepada posisi sholatnya. Wasaftu annal bab fil qiblah, dan aku emang tahu bahwa posisi pintu ada di sebelah kiblat. Paham? Di rumah sholatnya di depan pintu. Terus ada yang masuk, kebetulan Aisyah istrinya, tok 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 tok, melangkah 1 langkah buka pintu, nggak apa-apa ya. Susah juga saya membayangkan, tetapi insya Allah di masing-masing kepala kita terbayang. Bukan soal buka pintunya, bukan soal di mana posisi sholat, di mana posisi pintu. Ini menginformasikan tentang gerak. Ketika gerak itu dibutuhkan pertama, dan gerak yang dibutuhkan itu tidak banyak tapi ringan, itu dia masuk kategori hal-hal yang boleh dilakukan dalam sholat. Iya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, An-Nasa'i, Tirmidzi wa hasanah. Wa makna annal bab fil qiblah ay jihatuha. Dimaksud bahwa pintu ada di sebelah kiblat, yakni ya di depan. Artinya di arah kiblat. Fa huwa lam yatahawwal 'anil qiblah. Dengan catatan ketika bergerak dimaksud, maka yang sholat tidak merubah kiblat. Kayak apa bayangannya? Pintu bukan di depan lagi sholat, adanya di belakang. Tok 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 tok. Apalagi hujan besar atau yang penting harus dibukakan, itu harus dibuka. Tapi jangan pula membuka pintu karena satu dan lain hal tadi, akhirnya dia berbalik ke arah bukan kiblat. Nah, itu membatalkan sholat. Apa pelajaran terdalam lagi? Ketika mau sholat, pastikan hal-hal yang mungkin terjadi mengganggu sholat itu harus dihindari. Apalagi ketika masak, apalagi ketika ada anak kecil. Khawatir kalau lagi kita sholat dia malah mengganggu. Itu diantisipasi. Itu kurang lebih. Taqaddama li fathil bab. Lalu Rasulullah maju
selangkah kurang lebih begitu membuka pintu. Wahina maraja'a ila makanihi, demikian juga dia mundur ketika kembali ke posisi salat. Wa yu'ayyidu hadza ma jaa'a anha annahu kana sallallahu alaihi wasallam yusolli. Hal ini juga dikuatkan oleh keterangan lain, Rasulullah salat. Fa izas taftaha insan al-bab, ketika ada orang yang mengetuk pintu minta dibukain, fatahal bab, dia buka, maka nafil qiblah, selama dia masih tetap mempertahankan menghadap kiblat. Au an yaminihi, bisa jadi pintu ada di sebelah kanannya, bisa jadi pintu ada di sebelah kirinya. Wala yastadbirul qiblah, dengan catatan jangan sampai gerakan dimaksud menjadi membelakangkan kiblat. Insyaallah dipaham. Memberi salam atau berbicara. Ilqa'us salam alal musalli wa mukhatabatihi wa annahu yajuzu lahu. Mengucap salam atau ngomong, ya, bicara kepada orang yang sholat boleh. Yajuzu lahu ayyarudda bil isyarah ala man sallama alaihi au khatabahu. Maka yang sholat, ada orang beri salam, boleh jawab, boleh. Jawabnya pakai isyarat. Sudah kebayang belum? Allahu Akbar lagi baca Fatihah, di luar Assalamualaikum, tamu. Dia nggak tahu kita lagi sholat, apalagi zuhur sama asar. Kerasin dikit tuh isyarat namanya, memberitahu oh lagi sholat. Allahu Akbar, tuh lagi tidur, tuh boleh, ya, oh boleh. Ibu-ibu lagi sholat, di depannya meja makan, tutup saji, kucing kedakar lagi mau angkat tutup saji, tuh gimana kasih isyaratnya? Hush, batal tuh ngomong. Ya, sih. Kecuali kalau itu anak-anak biarin. Oke, ya. Oke, kita teruskan ini. Wa huwa muntaliq ila Banil Mustaliq. Fa'an Jabir ibni Abdullah qala, dari seseorang bernama Jabir putra Abdullah, dia berkata, arsalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengutusku. Wa huwa muntaliq ila Banil Mustaliq, sementara dia berangkat ke kabilah Bani Mustaliq. Fa ataituhu, aku datangi dia, wa huwa yusolli, lagi salat, ala ba'irihi, salat sunat di atas kendaraan onta. Fakallamtuhu, aku ajak bicara dia. Faqala biyadihi hakaza, terus dia memberi isyarat dengan tangannya. Udah kebayang kondisi dalam kondisi keseharian kita itu sholat jamaah, cucu mundar mandir, yang satu umur 4 tahun, yang satu setahun setengah baru bisa jalan, dia uber keliling, gitu. Nggak, tidak boleh nggak dikeplak gitu, boleh gitu. Apalagi kalau berbahaya buat si adiknya gitu. Ya, faqala biyadihi, Rasulullah berkata dengan isyarat, mengulurkan tangan. Summa kallamtuhu faqala biyadihi, kemudian aku ajak bicara, terus dia menjawabnya pakai isyarat juga. Aku ajak bicara, faqala biyadihi hakaza, asyara biha, dia memberi isyarat. Wa ana asma'uhu yaqra'u wa yumi'u bi ra'sihi, dan aku mendengar dia sebenarnya sedang membaca dalam sholat. Iya. Oke, nanti dicocok-cocokkan dengan kasus-kasusnya yang dialami. Tasbih atau tasfiq. At-tasbih wa tasfiq yajuzu tasbih lirrijal wa tasfiq linnisa. Jadi baca subhanallah bagi laki-laki,
sementara tasfik menepuk punggung telapak tangan itu bagi wanita. Idza arada amrun minal umur, apabila ada sesuatu, terjadi sesuatu. Tadi kasusnya umpamanya si imam salah atau lupa. Katambihil imam idza akhta'a, seperti mengingatkan imam apabila salah. Wakal izni lid dakhil awil irsyad lil a'ma au nahwi dzalika, atau seperti memberi izin kepada orang yang mau masuk dan dia itu buta, ya, atau yang lainnya. Kita lagi salat, Allahu Akbar, memberitahu dia assalamualaikum, kita tahu dia ini orang buta, terus kita baca laki-laki subhanallah, tuh dia paham, artinya kita lagi sholat, maka dia bisa memposisikan dirinya, ya, agar tidak mengganggu sholat. Nah, dalam hal itu saja memberikan informasi kuat bagi kita, harus tahu walaupun dia buta, ya atau tidak? Buta tahu, enggak buta enggak tahu, mana yang lebih komunikatif? Gitu kurang lebih. Lagi-lagi yang dilihat oleh Allah itu taunya. Membetulkan bacaan. Idza nasyal imam ayah yaftahu alaihil mu'tam fayuzakkiruhu tilkal ayah. Apabila imam terlupa bacaan ayat terusannya apa, maka kemudian si makmum mengingatkan ayat di situ. Juga hubungannya dengan bahwa yang di belakang itu, ya, dia juga banyak hafalannya gitu. Sawaun akana qara'al qadral wajib amla, meskipun yang dibaca itu sudah terlampaui batas wajib. Udah kebayang, udah lama, udah banyak ayatnya, terus dia lupa. Saat imam lupa padahal udah puluhan ayat, sebenarnya boleh langsung ruku, dia berhenti di situ. Tetapi dalam konteks yang sekarang sedang kita sama pelajari, yaitu boleh mengingatkan, ya, terusan bacaannya. Kalau salahnya, lupanya si imam baru sebentar, jangan langsung, diberi tempo dulu, dia kan mengulang ingatan, ya betul tidak? Dia lagi berproses mengingat yang lupa, udah diingatkan. Padahal bisa jadi yang mengingatkan juga salah. Ya dah, kan banyak itu ayat yang berulang. Imam jawab bukan yang itu. Kan jadi nggak benar itu. Jadi biarkan dulu dia salah. Biarkan itu ada dua pilihan. Dia ingat, maka dia teruskan. Dia tidak ingat, dia selesaikan. Iya. Oke. Fa'an ibni Umar anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla salatan. Dari Ibnu Umar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat. Faqara'a fiha, lalu dia membaca. Faltabasa alaihi, lalu ragu apa terusannya. Falamma farigha qala, setelah selesai dia berkata li abi, kepada ayahku yaitu Umar bin Khattab, asyahidta ma'ana, atau apakah engkau tadi sholat bersama kami? Qala na'am. Qala fama mana'aka an taftaha alayya. Oke, Nabi sholat, Ibnu Umar yang cerita, di belakang makmum ada Umar bin Khattab. Ketika Nabi lupa, nggak ada yang benerin aja. Udah selesai sholat, ditanya. Siapa yang ditanya? Ditanya bapaknya Ibnu Umar, yaitu Umar bin Khattab. Tadi kamu sholat bareng sama aku ya, gitu kurang lebih. Asyahidta ma'ana, gitu. Iya. Apa yang membuat kamu tidak membetulkanku? Tuh gitu pertanyaan. Artinya apa? Boleh dibetulkan.
Hadis diriwayatkan oleh Abu Daud wa ghairuhu. Nah, ini sedikit lagi. Membaca alhamdulillah lagi sholat ya. Hamidallah indal attash atau inda hudusi ni'mah. Boleh membaca alhamdulillah ketika bersin atau mendapatkan nikmat. Fa'an Rifa'ah ibni Rafi' qala sallaitu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari seseorang bernama Rifa'ah bin Rafi', dia berkata, aku sholat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'atistu, kemudian aku bersin. Faqultu alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Terus si Rifa'ah itu mengucap alhamdulillah panjang sekali. Falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, setelah selesai Rasulullah berkata, manil mutakallim fi shalah? Siapa itu tadi yang ngomong lagi sholat? Falam yatakallam ahad, enggak ada yang menjawab. Summa qala tsaniyah, kemudian Rasulullah tanya lagi, siapa yang ngomong tadi? Enggak ada yang jawab. Terus yang ketiga baru dijawab, faqala Rifa'ah. Jadi ngomong, maksudnya baca alhamdulillah. Ana ya Rasulullah, kata Rifa'ah. Faqala, kemudian Rasulullah menjawab, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi laqad ibtadaraha bid'un wa salasuna malakan ayyuhum yas'adu biha. Apa jawaban Rasulullah? Demi diriku Muhammad, di bawah kekuasaannya. Nah, ini bentuk penegasan. Laqad ibtadaraha, sungguh ketika engkau membaca hamdalah karena bersin tadi, malaikat berebutan. Berebutan apa? Ada berapa malaikat? 30 malaikat lebih berebutan. Siapa di antara 30 malaikat lebih yang dapat? Dapat apa? Dapat menangkap ucapan alhamdulillah oleh Rifa'ah karena bersin tadi untuk mengangkatnya kepada Allah gitu. Jadi kembali ke pokok persoalan, boleh pelan-pelan ya. Di sini kasusnya pelannya sampai kedengaran. Pelan, kita juga antara tetangga jadi makmum itu ada yang kedengaran apa tidak? Imam sami Allahu liman hamidah, tetangga kedengaran Rabbana alhamdulillah, nggak apa-apa. Iya, alhamdulillah selesai, kita diberi kesehatan, bertemu lagi pada kesempatan berikutnya pada bab yang lain. Ada tanya silahkan. Silahkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadi bertanya Pak Ustaz, terkait dengan gerakan sholat tadi, saya mengalami waktu sholat berjamaah. Saya posisi di sebelah kanan imam, ada jamaah yang batal, yang bersangkutan keluar dari saf. Kemudian antara saya dengan jamaah yang ada kosong. Sebelah kanan saya juga tidak merapat ke sebelah posisi imam seperti itu. Nah, pertanyaan saya, apakah boleh saya bisa menarik imam jamaah misal saya bergerak menarik, boleh atau akhirnya saya karena belum tahu yang bergerak saja. Iya. Tidak, soal boleh. Tetapi ada tetapi yang lebih penting dari sekedar menarik. Yang kita tarik udah paham apa belum? Lah kalau dia belum paham yang tarik-tarikan. Kata dia lu yang kesini gitu. Kacau banget. Nah betul itu. Lagi-lagi informasi keagamaan. Medianya taklim, medianya ya baca buku, maka boleh jadi ayat pertamanya perintah baca. Iya, ada lagi yang lain. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
boleh melakukan gerakan-gerakan gitu Pak Ustaz. Oh iya. Bahkan di kantor itu sempat mengajak sholawat Pak Ustaz ke jamaah. Apakah diperbolehkan? Iya. Angkat tangan pertama umpamanya memberi isyarat. Wow, umpamanya begitu. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang enggak. Maka kalau Pak siapa saya lupa nih, mahasiswa saya kayaknya nih, DO ya, sama Pak Iwan. Hah? Ya, tinggal posisi kita di mana. Ya, saya kadang-kadang tak sadar lagi khutbah Jumat harus angkat tangan kadang-kadang, gitu. Tapi kalau umpamanya ada yang tidak membolehkan ya kita hormati. Nah, yang paling prinsip terkait angkat tangan atau baca selawat tadi, yang nggak boleh itu keterlaluan. Orang takwa aja nggak boleh keterlaluan. Paham itu? Keterlalu, bahasa sekarangnya lebay. Mau ngapain ngajak-ngajak selawat? Iya betul tidak? Apalagi nanti menimbulkan fitnah. Dari mana itu fitnah? Pada ngerutu orang, pada ngomongin orang. Terlepas bahwa munculnya omongan ngerutu agak beda, itu adalah karena standar kapasitas keilmuan. Tapi kan sebabnya kita, ya. Kalau ada para khotib di sini, nggak usah lah sampai ngajak selawat. Ya betul tidak? Substansi khutbah takwa. Oh itu aja uraikan sehabis-habisnya, sematang-matangnya gitu kurang lebih. Ya wallahu a'lam bishawab. Bahkan lebih dari itu, dulu ada teman dosen itu, dia di LIPI. Ya juga cerita khutbah Jumat di kantor. Oh sampai pakai itu layar itu, pakai infocus. Kadang-kadang dia sambil turun ke mimbar. Itu kan terlalu. Ya. Padahal selesai khutbah juga nggak jadi bertakwa juga sih. Ya Allah a'lam bishawab. Terima kasih pertanyaannya. Ada lagi yang lain? Oh iya, silakan. Pak Ustaz, saya mau tanya kedudukan imam dalam sholat. Iya. Ketika imam membaca sholatnya panjang sekali. Iya. Makmum itu lupa. Lupa membaca surat lagi. Namanya lupa. Makmum nggak bisa memperdulikan Pak Ustaz. Tiba-tiba imam ganti surat lagi Ustaz, yang surat agak rendah lagi. Boleh Ustaz? Terima kasih. Saya belum ketangkap. Imam baca ayat panjang terus makmum lupa. Enggak, itu imam lupa surat. Oh imam lupa. Syukur. Iya. Diganti surat yang lain, boleh Ustaz? Oh boleh. Boleh. Surat yang lain boleh. Ya. Iya. Ya bagus. Pertanyaannya makasih. Nah udah nampaknya udah siang. Oh masih ada? Oh boleh. Ini dia. Bukan nanya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya Pak Ustadz, kalau boleh saya nanya saya. Ini Pak, mungkin hal yang Pak Ustadz mungkin yang biasa. Saya ingin tahu kalau kita salam terakhir itu ada mengucap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu kita mengucap salam sama siapa? Oh bagus. Udah ya? Udah. Udah? Ini Pak, ini kejadian Pak di kampus saya Pak. Karena kampus saya kan bukan kampung, jadi di kebun. Jadi kalau menurut hukum kan 3 kali kita meninggalkan Jumat berturut, kita menjadi kafir. Kemudian bagaimana kalau di kampung itu kan di ladang itu orangnya sedikit ya sampai 40. Itu kalau dia meninggal Jumat, bilang kita setiap Jumat tidak sholat Jumat. Nah, jadi itu
apa nama kafirnya Pak? Terima kasih. Kalau ada rusuhnya, terima kasih Pak. Mengucap salam sunnah, menjawabnya wajib, gitu ayatnya. Tidak semua salam harus dijawab. Di antaranya salam sholat, jangan dijawab. Coba kalau dijawab rusak nggak? Rusak. Oleh karena itu pertanyaan salam kepada siapa? Salam adalah doa. Doa kepada Allah. Minta, ya Allah, mudah-mudahan kau beri selamat, sejahtera, damai saudara-saudaraku yang ada di sebelah kananku sampai ke ujung dunia. Tuh, terus kiri sampai ke ujung dunia. Itu dia. Semua sholat menghadap Ka'bah. Yang sebelah utara Ka'bah kiri kanan, sebelah barat kiri kanan, sebelah timur selatan kiri kanan. Oh, luar biasa ketika. Maka selesai sholat, ingat salamnya, doakan tetangga termasuk. Jangan cekcok sama tetangga. Tadi habis ngedoain, ribut, gitu. Iya. Terus yang kedua itu urusan di kampung, jangan ditanya di sini. Kan itu saya harus ke sana jawabnya. Hah? Di kebun itu kan orang 3 bulan sekali pulang. Jadi Jumat hukumnya wajib, kecuali boleh ninggal Jumat safar di perjalanan atau uzur yang lain tak bisa ke masjid. Jumlahnya yang paling jumhur mayoritas ulama itu 40 bersama imam, dan 40-nya sudah wajib sholat semua. 39 ke 40-nya anak-anak belum wajib sholat, tak sempurna. Tetapi lihat situasi kondisi sekarang, akhirnya 5 orang juga boleh, 11 orang juga boleh, gitu. Karena tuntutan fikih itu kan disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Ya Allah a'lam bishawab. Kita sudahi dulu, pertanyaan disimpan sampai pertemuan berikutnya. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Kita sudahi dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.